Serangan balik buntut pidato kritik, AHY diminta bicara fakta hingga diingatkan utang era SBY. Kompas.com Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo berujung gaduh. Alam pidatonya di hadapan para kader Demokrat, Selasa, 14 Maret 2023, AHY bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat. Namun, pernyataan itu langsung ditentang sejumlah elit partai koalisi pemerintah. AHY justru mendapat serangan balik dari barisan parpol pendukung Jokowi. Bandingkan utang SBY. Serangan balik itu datang salah satunya dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan. Politisi PDIP Junimart Girsang meminta AHY memaparkan bukti ucapannya yang menuding bahwa kebijakan presiden tak berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Ujar Junimart di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Junimart juga menjawab kritik AHY yang menyebut bahwa utang pemerintah bertambah selama pemerintahan Jokowi. Menurutnya, sekalipun ada utang, pemerintah menggalakkan pembangunan. Junimart bilang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada era Jokowi begitu gencar. Jadi jangan utang bertambah sedikit, tetapi enggak ada pembangunan, selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh. Zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya, kata dia. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat bicara tak kalah keras terkait ini. Dia mengaku siap beradu data untuk merespons pidato AHY yang menyinggung soal utang pemerintah era Jokowi. Bahkan, Jarod menantang Demokrat membandingkan utang pemerintah saat ini dengan era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang tidak lain adalah ayah AHY. Ia adu data saja berapa utangnya pada Pak SBY, terus hasilnya apa? Hasilnya apa yang dibangun, proyek mangkraknya berapa? Kan begitu kan, kata Jarod saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 15 Maret 2023. Menurut Jarod, banyak proyek mangkrak pada zaman pemerintahan SBY yang justru diselesaikan oleh Jokowi. Misalnya, pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Terkait persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang disinggung AHY, Jarod menyebut, pemerintahan Jokowi belakangan dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Memang, persoalan tersebut sempat mengakibatkan perekonomian anjlok. Namun, kata Jarod, situasi ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia. Meski dilanda pandemi, Jarod mengeklaim, ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik. Bahkan, menurut dia, penanganan krisis akibat COVID-19 di tanah air menuai pujian dari negara-negara lain. Jadi begini, coba dilihat datanya, kan begitu ya? Berapa tingkat kemiskinannya, terus juga harus dikaitkan dengan konteksnya, tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pakai fakta. Tak hanya PDIP, Partai Golkar juga membela pemerintahan Jokowi. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syadzili tak setuju dengan pernyataan AHY yang menyebut bahwa sejumlah kebijakan di pemerintahan Jokowi diputuskan secara terburu-buru. Saya kira nggak ada kebijakan Presiden Jokowi yang diambil secara gerusa-gerusu. Semua telah melalui proses kajian, kata Aceh di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023. Menurut Aceh, semua program yang direalisasikan Jokowi sudah melalui perencanaan matang. Bahkan, Aceh mengeklaim, Presiden berani berinisiatif menangani program-program yang tak terrealisasi pada pemerintahan sebelumnya. Bahkan, kalau saya lihat, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi banyak yang dinilai positif oleh masyarakat, justru masyarakat sangat puas, ujarnya. Aceh pun mengaku tak mempersoalkan kritik yang dilontarkan oleh AHY. Namun, ia meminta supaya kritik tersebut disampaikan dengan disertai data-data faktual. Ya beliau, AHY, silakan saja mengkritik terhadap kebijakan tetapi harus dipastikan apakah kritiknya tersebut didasarkan pada argumen dan fakta sesungguhnya yang dirasakan masyarakat, tutur Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI itu. Sentil food estate hingga utang. Kegaduhan ini bermula dari pidato AHY di hadapan para kader Demokrat di tenis indoor Senayan, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.
Kita mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru dan kurang perhitungan, katanya. AHY menyinggung alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah yang digunakan pemerintah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Mantan perwira militer itu menyoroti program food estate atau lumbung pangan yang tengah digalakkan Jokowi di berbagai daerah. Menurutnya, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan ini. Program food estate dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Padahal, kata AHY, kedaulatan pangan harusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu kepada mazhab ekonomi demokrat, yakni Sustainable Growth with Equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam, ujar AHY. Tak hanya sektor pangan, menurut AHY, kurang baiknya tata kelola pemerintahan saat ini juga tercermin dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum. AHY menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, sejak awal partainya menolak UU kontroversial itu. Sebab, Demokrat mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah yang menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. AHY menyebut, bukan hanya substansi UU Cipta Kerja yang kurang berpihak ke tenaga kerja, tetapi pembuatan aturannya juga dilakukan secara tergesa-gesa. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi, katanya.